sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nikahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamun daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matis jabut sama si sebuah. Ayo sih kan buat matis selalu. Dagang sudah. Ayo tangguh. Ya sampai teruskan sengaja. Tuh maji madong bapak-bapak kolak biak 12. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fasbiru jamil inna takhallam bisobrin kana min siyamil abdali fasbiranna. Jadi sabar itu indah. Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemudian yang keras serta ketabahan yang besar. Inilah nilai ibadah kita, menyikapi, menghadapi apapun yang terjadi itu sudah qadar dan qadarnya. Wajib bagi manusia untuk bersabar, terus berdoa. Ini nilai ibadahnya akan bukan main, melebihi kebahagiaan dunia dan akhirat. Sabar, ikhlas menerima segala pembagian dari Allah. Ikhlas melepas, sabar menerima. Jadi kalaupun ada yang mau menanyakan sampai di mana Allah ridho dengan diri kita, tanya diri kita sendiri, sudah ikhlas ridhokah kita menerima segala pembagian dari Allah? Kalau kita merasa belum menerima, dikasih sedih, dikasih susah, dikasih sakit, itu tanda Allah belum ridho sama kita. Makanya sempurnakan. Dikasih suami ganteng, alhamdulillah, sabar. Dekat ku suami, sabar. Dekat suaminya, mau pancang ulah dilepas sampai kapan? Tidak sabar bubar. Apapun yang sudah terjadi terimakan. Kalau sudah kita sempurna menerima ini, kesedihan kita, beban kita tidak ada apa-apanya dari dibanding Allah yang memberikan hadiah terhadap orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as. Sabar pun di batasnya boleh bukan diri kita. Kadang kita suka bilang sabar itu ada batasnya. Batas dari sabar itu finishingnya adalah kebahagiaan. Bukan dengan nafsu kita, sabar ada batasnya. Allah pun tidak akan memberikan suatu ujian bila mana di luar kemampuan hambanya. Keluh kesah kita ini itu orang-orang yang mendapatkan dorongan untuk masuk api neraka.
Makin kita keluhkan, makin kita kubur nikmatnya. Sementara yang sudah kita rasakan, kita diberikan kesehatan. Itu bukan main nikmatnya. Daripada uang 1 miliar. Duitnya kalau 1 miliar, tapi hidung diinpus, nikmat tidak. Mendingan boga duit, badan sehat. Yang ibadah blok. Karena itu jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Jadi di Al-Quran, selama manusia masih punya daya upaya, Allah tidak akan membukakan pintu tadi sampai kita betul-betul solusi yang terakhir itu kepasrahan diri. Jangan bilang sudah pasrah tadi sebelum ada penampakan. Kalau kita diterima pasrah kita, berarti sudah selesai. Kalau belum ada penampakan, belum ada jawaban daripada kesedihan kita, terus berarti kita belum sempurna. Banyak zikir biar jiwa kita jadi kuat. Karena itulah tanda-tanda orang iman. Tanpa dengan ujian, berarti jangan ngaku-ngaku orang yang beriman. Kenapa bertubi-tubi? Ini belum beres, sudah datang lagi masalah ini terus. Itu tanda Allah mau ngasih yang besar, makanya dites dulu layak tidak untuk mendapatkan sesuatu anugerah dari Allah. Makanya terus-terusan biar jiwa kita jadi kuat, jadi besar, siap untuk menerima hadiah dari Allah. Ujung-ujung dikasih mobil, kalau belum clear, belum ada ujian, belum ada namanya kursus, nggak punya SIM, dia juga belum bisa, nggak mungkin. Biarpun itu orang tuanya sendiri, nggak mungkin ngasih kendaraan kepada anaknya yang belum bisa. Makanya diuji dulu, layak tidak dia untuk bisa membawa kendaraan ini. Seperti itu. Jadi kalaupun belum dikasih mobilnya, jangan maksa, takut nabrak. Sabar. Itulah tantangan bagi ibu-ibu menghadapi seorang suami dengan kesabaran. Ladang ibadah ibu-ibu, kalau suaminya enggak macam-macam, suaminya tidak, itu berarti suaminya enggak sayang sama ibu. Udah dipoyokkan Pak, dipoyok, dilebok. Minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, bila saya kekuatan, la haula wala, la haul itu dibuka dada kita. Ini makanya kalau berdoa sesuai tata krama etika yang Rasulullah ajarkan cara berdoa, setiap manusia punya urat tangan. Adukan urat tangan tadi, simpan di atas pundak. Coba lihat, aduin tuh, ada urat, ada garis tangannya nih. Satukan tangan tadi begini. Tuh. Ini Rasulullah yang suka berdoanya begini, menyatukan urat daripada telapak tangan kanan, kiri dan kanan. Simpen di dada, nasornya di dada. Makanya kebuka di sini. Kalau ada berat sekali, naikin ke atas ini. Tapi kalau enggak berhubungan, dia enggak nyambung. Pasti nyambung semua, urat kiri kanan ini nyambung. Sambungkan urat telapak tangan, baru kita berdoa, simpan di dada. Begini cara Rasulullah untuk memohon doa kepada Allah. Kecuali sholat istisqa, doa istisqa, dia harus begini, doa minta hujan. Ya, paham? Paham nggak ini?
Guru Abi kalau paham tuh doa. Teruskan atau jangan mulai. Aku nak berenang. Paham ya? Jadi kalau berdoa ada caranya. Kecuali istisqa di atas. Itu sholat apa? Doa memohon untuk minta. Kalau ada kita yang berat sekali, naikkan doa. Ada di atas begini. Ini nasor yang siap masuk, yang siap menerima. Sehabis itu baru tiupkan kepada, setelah kita memohon, tiupkan kepada telapak tangan tadi, usapan ke muka, tarik langsung sampai ke bawah. Tujuannya agar semua apa yang kita hajatkan bisa kemilikan oleh kita. Makanya di sholat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah itu telapak tangan kalau langsung diusapin ke muka itu makruh. Terus bagaimana? Allahumma adhimani hamawa. Yupin. Gak bisa doanya bismillahirrahmanirrahim. Baru usap. Kalau malas berdoa gak usah diusap daripada makruh. Jadi beres assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Sapian. Jadi salaman apa? Beres sholat jangan langsung dimasukin ke muka. Didoain dulu, tiupin ke muka baru diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Namun tidak bisa bismillah menikah itu diusap daripada makruh. Mun kersahnya teh, lain tidak bisa sahut aturan. Bersabarlah karena Allah lillah, menerima apa yang menjadi pembagian dari Allah, apapun itu bentuknya. Apalagi seorang ibu-ibu hampir rata semuanya, nggak ibu-ibunya kiai atau orang awam atau pegawai sama semua. Karena inceran setan itu sesuai dengan Ibu Siti Hawa. Makanya itulah buat ibu-ibu jalan ibadah yang Allah berikan kepada ibu-ibu. Tetap mau nikah dengan siapapun, nasib ibu ya ibu, nggak ada hubungan dengan suami. Yang pasti yang berani nikahin ibu sekarang ini adalah suami. Makanya kudu bersyukur. Syukuran besar kita gawe los penting madahar. Stay kabutuh mah kumaha Allah bae. Misal lagi boga mata ya. Jadi kalau kita melihat ngaranna flashback ke belakang para istri-istri para sahabat, para nabi, mereka bukan main kesabarannya, terus setia mendampinginya sampai dia mati. Jadi yang masih sekarang belum kita lulus, apa yang menjadi beban kita selalu mengkait-kaitkan dengan makhluk, dengan istri, dengan anak, dengan usaha, dengan orang lain. Ini yang salah besar, yang salah menyikapinya. Karena sesuatu hal Allah tidak mengkaitkan dirimu yang punya beban, hanya dirimu dengan aku, kata Allah. Jadi tidak ada hubungan dengan anak istrimu. Makanya jangan sesekali, karena kita yang merasakan. Suami istri pun beda bebannya, biarpun satu rumah. Paling kesamaan hanya dikit aja tujuannya.
Makanya jarang di surga itu si istri bersama dengan suaminya. Jarang. Jadi seperti melihat bayanganmu di air. Kenapa bisa sampai jarang? Karena selalu tidak menerima apa yang menjadi kekurangannya daripada suami. Tugasnya istri menutupi kekurangannya suami, menerima akan kekurangannya suami, bukan kekurangannya aja jeleknya. Begitupun suami. Bicara Allah lain memenangkan, siapa maju baik ngomong baik, memenangkan. Mana yang tiba-tiba lagi tersok kalah lagi. Dik naon ini kadu anggar. Kenapa begitu besar ar-rijalu qawwamuna? Buat kuat tanggung jawabnya. Anak tanggung jawab suami, istri tanggung jawab suami. Sudah ada yang tanggung jawab, apakah wajar kita sampai menyakiti suami yang nanti bakal menolong kita di akhirat, yang nanti bakal jadi imam kita di akhirat, yang emang ladang ibadah kita menuju keridhaan Allah lewat suami. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalaupun suamimu bukan manusia, wajib hukumnya sujud di hadapan suami. Berhubung manusia, cukup kita taat sama suami. Itu pun perintah Allah. Masna wasula sawaruba, ibu tolak. Makanya ulah gagal bapak, ulah nih bapak-bapak ya. Allah bekot dilawan. Setuju tuh bapak-bapak lamun kawin deh. Ngomong secicing bae. Nyana mung sore di kana, wae mah kenceng jasa. Ibu-ibu setuju tak? Tuh. Jadi ibu-ibu nggak usah nolak ayat tadi. Bisa nanti, boleh. Saya mengakui dan saya yakin Allah yang memerintahkan untuk suami menikah lagi. Cuman ya Allah jangan suami aku. Itu doanya. Jadi nggak menolak, tapi jangan suami aku. Dan suami pun bukan untuk mencaci, karena seorang suami wajib melindungi, bukan menyalah-nyalahkan seorang istri. Maka pemajikan kalau disalah-salahkan cukup naon dia pemajikan kelemahan nyaho meureun ditangkep bae guys. Makanya ibu-ibu kuabi dikasih kunci jawaban. Kalau suami ngomelin supaya diem, dikumahakeun. Ibu pun pernah punya anak kan? Biasanya kalau anak nangis biasa diapain? Disusuan. Geus mantak lamun salaki suami ngomong macam-macam Makan ada cerita seorang ibu jengkel sama anaknya, tapi di depan mantunya. Kata ibunya, gua ngasih susu sampai 2 tahun. Istrinya bilang, ibu baru 2 tahun aja perhitungan amat. Saya berumah tangga dengan anak ibu, gak nyusuin sampai 25 tahun. Kenapa dibahas ini? Ini paling pokok utama. Jadi kalau rumah tangganya mantap, saling
Kadang-kadang suami itu nggak pernah bicara, Bu. Kenapa? Nggak mau bikin beban terhadap istrinya. Biasa kan punya suami nanu ngahutang bagian neka air lagi pamajikan ambil karep. Kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan. Dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Hikmah di balik semua kesulitan. Sampai kapan? Tanya diri kalian. Sampai kapan? Bandingkan di 10 Allah. Kurang dengan bandingkan. Kurang 24 jam. Tiap hari kita ini 24 jam. Coba timbang. Banyak mana optimis dan pesimisnya, banyak mana gembiranya, sedihnya, banyak mana istighfarnya dengan sumpahnya. Bandingkan tiap hari. Kita aja yang mengetahui diri kita sendiri. Jadi kehormatan, kepintaran, pujian itu bukan milik kita. Kalau ibu-ibu tahu apa kejelekan Abi di sini, Allah tidak tutupin kejelekan Abi, kabur kabeh ngaji. Berhubung Allah tutupin aib Abi, makanya mulia terus kelihatannya. Padahal kemuliaan itu milik Allah. Bacaan nama geus pasehat kabeh subhanallah. Baik mantap. Merinding dengan ini. 2 bulan anyar. Tapi hatena ngagorengkeun batur bae. Hatena masih dendam aja sama suaminya. Hatena masih jengkel aja sama istrinya. Di mana subhanallah? Subhanallah, maha suci Allah, bersih hatinya. Bacaan di sholat namun hatena gagal kabeh. Alhamdulillah, bersyukur tidak. Hatinya masih banyak keluhan. Bagaimana mantap bacaan alhamdulillah. Ya, subhanallah, bantus dia. Banallah. Susah kita terus kesusahan, terus kesulitan hanya di mulut terus. Di pengajian sebetulnya mau apa? Mau mendapatkan ilmu apa yang katimu abi doang? Aing curhat sama kami. Makanya kalau lillah ma'ana terus dengan Allah. Toh tujuan pengajian datang ke tempat ini ingin mendapatkan ilmu. Coba mana tahu kita dalam berdoa secara Rasulullah tahu tidak cara berdoa gitu? Mahal ilmu. Kita bersyukur. Biarpun ngajinya terpatah-patah, gak bisa tahu. Tapi lumayan, kunci rahasia apa yang guna? Batur pinter ngajinya, hanya membuat dia doana. No, bahasa Ustaz, ngaduan orang cara ngomong salah. Ngaduan bagus pas sehat, aing ngaduan asal wae. Soalnya ada pembuktian. Ada orang Cipulir punya hutangnya 3,8 M. Sebulan dia kembali lagi berterima kasih sama Abi. Nanya, waktu itu Abi kasih apa? Ya Al-Fatihah. Berapa kali? 120.000 kali. Berapa hari? Cuma 3 jam. 3 jam, kumang ngamal lagi ya. Al-Fatihah Abi cerita. Mantap pan. Dia masih udah yang penting hasil cek mana kalau pan. Saking saminal kita Al-Fatihah. Salahnya aja sama Allah dikabulkan. Karena apa? Dia tidak menduakan Allah. Dia yakin. Aku yakin Allah angkat. Orang apa nggak doa masih mikir. Kumaha, kemana, di mana? Kadang
udah sih dengan doanya sekali yang baik, tapi ngeluhnya bukan main. Boro-boro. Dari mana, bagaimana? Ini kan udah meragukan. Kalau seandainya kita punya wudhu, kentut namanya itu, batal. Air putih. 1 jam aja kalian tidak ngeluh, nih otak nih bersih. Demi Allah, 10 hari jaminannya. Dijamin kok. Iya otaknya ngeluh, boro-boro, kumaha, timana, kayak kumaha, kumaha. Jadi nggak ada yang baik. Wadah penuh kok kotor, bisa masuk nggak wadah ini ke gelas ini? Kalau suaranya masih penuh, mending penuh dengan kebaikan, penuh dengan kotoran. Kotoran dari keluarin, sakit ini jiwa. Makanya mohon maaf ini, yang sering sakit, yang sering susah itu dari diri kita sendiri. Jadi begini, soal masalah apapun juga yang terjadi, itu dari diri kita sendiri. Kita punya keinginan kita sudah nyampe sama Allah. Allah kasih ujian. Harusnya kalian bahagia, karena tanda diterimanya doa kita timbul ujian. Berarti sudah naik doa kita, mau Allah kabulkan. Makanya datang tantangan. Soalnya nggak jadi masalah, yang menentukan kita bisa lulus enggaknya jawabannya. Ulang ngulik-ngulik soalnya. Kan udah terjadi seperti kayak begini. Makanya cerminan hidup kalau kita ingin selamat dunia akhirat, selamatkan hati kalian semua. Capek, otak kurang itu, capek. Tapi di gawean baik, terkait enggak. Ini salah naon aja. Capek tapi di gawean gue masih capek hati pemikirannya. Kan pikiran naik. Henwenan kita gelar. Jadi sewaras-warasnya orang waras, kita itu punya Allah. Allah segalanya. Makanya dengan Allah itu pengen tahu dengan Allah harus dengan rasa. Rasa kita diliatin, rasa kita didengerin. Nis ka Allah bae ka Allah, jangan ngahirupan, nu ngasih nafas, nu merek otak, nu ngagerakeun Allah. Kita nggak boleh merasa memiliki. Jadi kita cuma biasa, cangkang. Jadi selama ini kita apapun juga, tahu nggak ular? Ular suka ganti kulit nggak? 30 hari dia ganti kulit, menunggu kebukanya kulit. Sudah ganti dia kulitnya, tetap ular nggak? Tak kurang kita dong, kurang pribadi aja. Saruan. Jadi udah berbagai jasa ini bang, tapi jeroannya masih jadul. Pakaian udah ngaji dari mana-mana, nyareat, biak dukun, biak mana. Karena hatinya masih mati. Jadi tetap susah. Biarpun ganti beberapa kali. Lihat ulat. Siapapun takut, jijik sama ulat. Dia mengukus badannya jadi kupu-kupu. Begitulah harusnya. Jadi orang pada senang. Iya mau orang mah, takdir orang mah yang diseringin batur, tapi dirinya berkelakuan tidak ada untuk ini karaoke mah bahasa Indonesia ya. Jadi selama kita mau ngomong yang itu aja mikir dulu apa bahasa Indonesia gitu. Jadi kamu yakin kabur pandang. Jadi ternyata masalahnya. Bisa benar orang Indonesia seperti ini. Lain masalah KB. Ya pernah ini tengati sama sekali. Campur banyak. Semakin ngerti ngawayang apa yang malu baik. Kalau nggak ngerti ngacung.
Jadi tolong mulai sekarang tabiat-tabiat yang emang hijab kepada urusan kita tolong sedikit-sedikit kita hilangkan. Kan udah pernah ngaji, saya nggak boleh ngeluh, saya nggak boleh berkeluh kesah. Saya punya Allah segalanya, makanya boleh berkeluh kesah tapi minta Allah. Adukan tapi lain aduk, ya Allah, iku mah ya hirup kieu bae ya Allah. Ai nyaho blon. Aisyah aku masih utek hati ya itu mah. Pan urang dijieun ku Allah. Lagi bae-bae ya Allah nyawan. 24 jam Allah nempokeun urang bae. Merhatiin kitanya. Allah biarpun kita mengeluh segala macam, Allah kasih terus. Tapi terima kasih kita nggak ada. Sehari aja terima kasih. Makan kalau nggak sendawa, ente alhamdulillah. Ada. Padahal betul sebut. Mami petis, buah kaki petis. Cina ada, cokot di baik. Us. Aisyah kumaha ye. Cina ada tapi di gawean baik. Jadi mau sendawa mau enggak berhenti makan, makasih doang sama Allah. Udah ngasih kenyang, udah ngasih makanan. Jadi yang kita makan itu enggak jadi penyakit. Karena kita bersyukur sama yang ngasih. Di dalam ini kan nggak ada yang jaga. Dengan rasa kita berterima kasih, makanan biarpun itu makanan racun sekalipun, aku jaga, aku lindungi tidak akan kena ke tubuh. Apa? Bismillah, mulai makan. Alhamdulillah setelah kita makan. Kuduna begitu nyuap dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Telan alhamdulillahirabbil alamin. Dahar deui. Telan alhamdulillahirabbil alamin. Asup deui. Telan poho teu macalah bilah tulang nyala. Untuk kolesterol naik. Dating. Jadi semua makanan minuman cukup di awal dan di akhir. Sudah semuanya kebagian. Tapi kalau tanpa dengan itu, lihatin makanan bisa menjadikan penyakit di dalam tubuh ini. Karena tidak ada lafaz Allah yang masuk ke sana. Jadi wajib kalau kita ingin sehat, bismillah. Kadang-kadang dibacain Allah mabarik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Bukan di dunia saja, nanti di akhirat pun apa yang sudah kita makan nanti diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau dengan cara kita membaca tadi itu sudah halal tanpa ada dakwaan. Makanya apa hubungannya dengan api neraka lagi makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Nanti di akhirat pun tidak mendakwa mengajak diri kita sendiri yang udah kita makan selama di dunia ini. Itu dijamin kita sehat walafiat. Kalau selalu tidak mengulangkan baca bismillah dan alhamdulillah. Urang menang duit ya kakara, pucing bayaran kayaknya, menang utang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah kita ini naon. Ya cair gitu nih, kamu nautang. Diberi cair bersugan nuhun Gusti masih diberi kesempatan umur. Teman-teman udah banyak, alma mater banyak yang diantar. Teman-teman kita sudah pada dikubur, yang muda, yang tua, kita masih diberikan kehidupan. Ini rasa syukur kita. Gara-gara kita syukur tambah lagi kok. Tambah izina, tambah sehatna, tambah umurna. Orang kan gitu. Mayoritas kalau dapat duit, alhamdulillah. Bangke lah mencina zaman baheula teh bangke nih bukan duit. Kumaha maafi pulus mampus. Jangankan Allah ngasih rizki itu, mengasih nafas,
ngasih gerakan sama kita, ngasih sehat. Siapa yang bisa? Presiden, konglomerat yang ada di dunia ini? Kan nggak bisa. Kalau hanya ukurannya duit, Soeharto, Soekarno sampai sekarang masih hidup. Kalau nyawa bisa dibeli. Coba sekali-kali muhasabah orang. Oh, saya dulu. Yang paling banyak nanti setelah mati dipertanyakan nanti di masa muda. Itu pasti dipertanyakan sama Allah. Kita di masa muda dipakai ama umur itu mujih-mujih akan ke muda mah. Tapi kalau mudanya dia itu biarpun di akhir dia tuanya jelek, aman. Jadi ketimbang ayo muda tadi, kenapa begitu besarnya? Padahal masa muda itu sebentar, hanya umur 20 tahunan. Malah kesononya umur sampai 60, masih ada 40. Kenapa? Karena kalau masa tua mas sudah hilang nafsu tingginya. Tapi perannya masa muda kalau dipakainya dengan kebaikan, atau itu mah yang kamu muda deh, ya, cina kurang mulai deh. Nah. Jadi intinya kita menyikapi segala macam tadi harus sabar, karena sabar itu indah. Wasobiru jamilun. Sabar itu indah. Sabar, tawakal, bernyerah diri sama Allah, berzikir terus, tidak ada ngoyo, semangat. Nanti Allah juga semangat. Jadi kalau belum kita mendapatkan sesuatu hal, berarti kita belum sempurna diri kita. Jangan sekali-kali menyalahkan siapapun. Ini kan udah terjadi, percuma. Dan itu pun dari sononya tidak ada udah bocorin. Ya mah nyalahkan si A, nyalahkan si A, dong tukang bola. Coba ngeliat tonton bola, pasti penonton pasti ngegoblok-goblokin. Oh dia tinggal limpah baik. Siapa nama tuh bisa nana, lompat baik ngapa-ngapa. Ayo tukang bola biar goblok-goblok. Mister kudu ngomongin kabahatur awak kurang. Terus kalau pengajian, siapa yang kita jemput? Yang suka ngaji apa yang nggak pernah ngaji? Yang suka kita jemput, yang suka ngaji. Nah itu teman ibadah. Nah, yang tadinya ngaji nggak ngaji itu yang disamperman. Yang suka ngaji mah oh pahala naon. Ada yang di mana kayak kieu, salah jajan kurang. Tah, teman siapa? Yakin. Ya terserah dia, yang penting kita udah menggugurkan kewajiban dia. Jadi kalau ada hatinya, ngaji OTW, ngajian, masuk neraka tuh nggak ngaji, lu murtad, lu kafir, buang mah, waduh. Kapan kesononya lu? Yang rajin ibadah belum tentu masuk surga. Yang banyak maksiat belum tentu masuk neraka. Ibadah puluhan tahun, 1 detik bisa kehapus. Ngaji yang sekian jam, 1 detik akan dihapus sama Allah. Apa penghapus tadi? Sombong. Merasa benar. Harusnya benar-benar merasa pintar, harusnya pintar merasa. Dia jelek, aku lebih jelek daripada dia. Dia buruk, aku lebih buruk daripada dia. Dia durhaka, aku lebih durhaka daripada dia. Melihat yang kecil, dia belum apa-apa berbuat dosa. Lebih banyak aku yang sudah lebih daripada dia melakukan dosa tadi. Melihat yang tua, dia lebih mengenal, lebih duluan mengenal Allah daripada saya. Dia udah banyak baca istighfarnya. Apa yang kita sombongkan? Jadi hidup harus betul-betul benar-benar merasa. Jangan merasa benar. Jangan merasa pintar. Harus pintar merasa. Itu yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita sudah memperbaiki tingkah laku kita, ibadah kita, memperbaiki hubungan dengan Allah, detik itu juga Allah perbaiki kehidupan kita.
Jadi lamun tacan baik hidup kita, berarti masih banyak dosa yang belum kita tobatin. Ulah belagu, dosa apa? Aku ikhlas masuk neraka juga. Kalau itu emang perbuatan Allah, eta mah sombong, sok susu piana, supita sopinya. Jadi ulah belagu, menantang karena kamu. Jangan bayangkan neraka itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Jadi siap sabar ya. Sabar adalah indah. Menghadapi anak seperti apa, menghadapi istri seperti apa, ajarin kita. Tanggung jawab kita sebagai suami, gak usah mencaci, gak usah mendengki, menghinakan. Kita udah dikasih ladang ibadah sama Allah untuk melindungi mereka, untuk mengajarkan mereka agar bisa membawa keberkahan buat diri kita di yaumil akhirat, yaumul mamat. Karena biarpun kita hidup di dunia ini sebentar, tapi resikonya besar sekali, abadan abidin nanti di akhirat. Laki-laki kalau sudah masuk surga pun, bila mana anak istrimu berbuat dosa, itu dikeluarkan lagi dari surganya. Siapa suamimu? Siapa yang mempertanggungjawabanmu? Di dunia pun sudah Allah perlihatkan, Allah samakan. Bila mana seorang istri kita sedang di rumah sakit mau operasi, yang ditanya izin itu adalah suaminya. Biarpun ada orang tuanya di sana, dokter tidak akan berani minta tanda tangan kepada orang tuanya kecuali suami yang mempertanggungjawabkannya. Itu di dunia. Nggak jauh beda nanti di akhirat pun seperti itu. Bagi istri-istri selalu mentaati apa yang seorang suami dibenci, suami enggak suka, ikutin. Jangan sampai ditabrak, sampai jengkel, sampai masa bodoh, apalagi sombong. Kok mau imun malam Jumat kia? Mah, malam Jumat, nyak Jumat naon? Biasa sunah naon? Sombong. Masuk ngomong kemana-mana. Siap landing, siap. Berangkat. Siapa? Jadi kalau bagusnya lagi menawarkan, mau dipakai mau enggak pak? Kita harus berangkat umroh. Terus umroh lain 5 kali. Nawaran doang. Tapi ulah basa-basi. Ayo basa-basi bae dulu kenceng abi. Lain mulai naonan. Arek tah. Itu mesti hati meureun. Sulah pakai celana naon deui geus. Iya benak sari jeung salaki kok pakai training pakai buat. Oh, kabeh dipake. Ribet kabur teh hayang. Dibungkus kabeh, beungeut make krim, buang ke pocong mana malam Jumat. Ke pemajikan lain maca, alhamdulillah lain, Allahu la ilaha illallah tekolu. Banyak tejuri. Ngamparin spray bu, ngamparin spray dengan niat supaya suamiku nyenyak tidurnya. Demi Allah 10 kali berangkat umroh pahalanya sama. Apalagi spraynya mereknya Milo. Siapa spray nyemprotan baygon harmak musuh. Makanya banyak suami-suami terlantar tidur di tengah rumah.
kalau betul-betul nyenyak dia kagak berani tidur di tengah rumah, pasti pinginnya di kamar terus. Apalagi ada seorang putri, makanya sekali-kali bikin sensasi biar suami sayang. Bagaimana nih caranya? Bikin gitu aja udah pahalanya bukan main. Lembur dosa sampai ke bulu-bulu. Bulu, rambut bulu, alis bulu, banyak bulu-bulu kita. Cuman rambut boleh panjang, tapi bulu alis gak pernah ada yang panjang. Padahal dicukur belum pernah. Dan kuariban aja dari Bang Kodrat perempuan dikerok, diganti kuping sir, sampai pulang marah-marah suaminya. Kenapa Pak? Kemana alis kamu satu lagi? Be aku ke sampan. Kadang-kadang alis belah dua. Nah, racak pakai sang. Alisnya belah dua. Jangan Bu, kalau bisa jangan. Sudah kita bersyukur dikasih alis. Orang mah nggak dikasih makan. Kalau sok dikerok-kerok haramnya. Kok mau ngerok? Ini paling parah panti. Ai lelaki boleh digunting, boleh dicukur yang di bawah pusar. Tapi kalau perempuan nggak boleh dicukur, harus ditarik. Kebayang tuh ya. Ini beneran maksudnya, beneran serius. Bulu ketek sama bulu yang di bawah pusar. Dulan boleh. Terus kalaupun mau berhubungan badan, bila mana ada jatuh yang dari rambut, jatuh di spray, nggak usah dikumpulin sama ibu-ibu terus dipakai mandiin. Itu makan nggak sengaja. Kecuali hadas besar, ibu-ibu terus nyisir. Nah, jatuh rambutnya itu yang wajib dicuci. Kalaupun lagi tidur jatuh dengan sendirinya bukan karena sisir, itu nggak usah dipakai diguyur oleh air buat mandi besar. Nggak boleh. Mandi besar sudah Abi utarakan, tapi diulang lagi. Kita ambil wudhu. Sebelum ambil wudhu, kita bersihkan dulu rarangan kita pakai sabun biasa. Terus kalau sunahnya duburnya dimasukin jari kita ke lubang dubur sedikit aja. Takutnya ada najis yang masuk ke dubur tadi, tapi nggak usah dalam-dalam, sedikit. Sunahnya sih tapi emang yang paling wajib tadi itu bersihkan dulu larangan kita. Setelah beres dibersihkan, basuh kepalanya, niatnya sampai berasa dingin di batok kepala kita. Setelah itu ambil wudhu kita. Ambil wudhu, biasa wudhu. Nanti pas membasuh kaki, tolong jangan dulu dibasuh. Setelah beres semuanya, kita langsung mandi besar. Begitu tata caranya. Kalau dulu Rasulullah digeduk-geduk karena batu buat ngebersihin larangannya tadi. Jadi ada yang nanyanya istrinya, bagaimana cara Rasulullah dalam menghilangkan hadas besar. Jadi basuh dulu larangannya semuanya pakai sabun. Setelah bersih, baru kita kepala dibersihin sampai berasa dingin ke batok kepala. Gak usah pakai sampo. Kita niatnya membasuh, menghilangkan hadas besar yang ada di kepala saya. Niat saya membersihkan hadas besar yang ada di larangan dubur saya. Setelah beres yang tadi, baru kita ambil wudhu. Cuman pas giliran basuh kaki itu ditunda dulu, diselang oleh mandi besar dulu. Jadi begitu jatuh air di kepala, nawaitu nopal hadasi al-akbari, niat saya mandi besar seluruh badan saya, menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, berbarengan dengan air jatuhnya di kepala dengan niat tadi. Cuman jaga larangan jangan sampai kepek
dipegang oleh tangan kita. Karena larangan tadi udah 2 di basuh. Kalau nempel dengan tidak sengaja tidak usah wudhu lagi, nggak batal, tidak sengaja. Tapi kalau sengaja kita basuh lagi, itu harus diulang wudhunya. Beres semuanya, kita mandi pakai anduk, dari situ baru terakhir basuh kaki. Selesailah. Itu cara mandi, mau mandi besar, mau mandi head, mau mandi nipas, wilada, itu sama. Begitulah keabdolan mandi menghilangkan hadas besar, hadas head atau nipas atau wilada. Sulah loba-loba ngaji kayak diapalkeun moal kayak teh hiji jajan. Nes mendingan ngajina pendek asup kabeh daripada panjang asup setengah. Kita manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma
Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Malik. Astagfirullahaladzim ya Kudus. Astagfirullahaladzim ya Salam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Ghaffar. Astagfirullahaladzim ya Aziz. Astagfirullahaladzim ya Hakim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Sami'an. Astagfirullahaladzim ya Basiran. Astagfirullahaladzim ya Latifan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 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 La ilaha Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Allah la ilaha illallah. 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 Allah la illallah. La ilaha 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 illallah. La ilaha
Allahu la ilaha illallahu 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 la ilaha fitnati syaitan ya qadimal ihsan qablaka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin ya Allah 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 Bismillah ya Rahman Rahim ya Allah ya Allah Subhanallah Allahumma ij'alna fi kanatika wa amanilika wa jiwarika wa yadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anin wa di'ainin wa dibagin wa min sirri syai'in kulli syai'in kala kulli syai'in qadir Allahumma jamina bil afiyati wa salamah wa hadina bi taqwa wal istiqamah wa aina bi mujibati dan abaina kasami'u du'a Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li waladina wa masyaykhina wa li
ikhwanina fi dini wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana bika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam warjukna kamal batu mubadabatil lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabatir rasulillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Waliyullah ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahda bi fadlillah. Salatullahi maulana ala man bil
الخلق عند الله Rasulullah Sehadul Hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Shiratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin awwalil akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il hawli wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa dal mamat. Allahumma awsil wa taqabbal wa tarabbu wa qarnahu wa man talawnahu min al-fatihati wa suratil ikhlasi wal mu'addatin wa ghairi dhalika wa masabahnahu wa minnahu wa min qawlina hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amastaghfirnahu min qawlina astaghfirullah al-'azim wa mahalannahu min qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al sabab dzalika kulli hadiyatan wasilatan wa rahmatan minka nazilatan wa barakatan samilatan ila hadratin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila hadratina ruhi al-mankuran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhunna. Allahumma ij'al kuburahum maqburan rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum maqburahun hufratan min hubarin niran. Allahumma ajri rahmatan 'alal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Allahumma ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aghfir ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil qabri wa fitnatihima. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban mutaqabbalan wa halalan katsiran mubarakan. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masaihina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wal amwat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nurullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi syukaratil maut wa najati minan nar. Allahumma sallimna min afati dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah. Wa balik muradana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Rabbi hadi 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ahya'i wal amwati wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, di malam yang mulia ini kami
berserah diri menghadapkan kepadamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Curahkan rahmat kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dari awal sampai sekarang ini kami memanggil nama-Mu, kami memanggil kekasih-Mu ya Rasulullah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, orang yang mempunyai hak atas kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup dan yang sudah mati. Dan terimalah taubat kami ya Allah di malam ini ya Allah. Tancapkan kuat kepada hati kami ya Allah. Hilangkan segala kedoliman yang ada di diri kami, hilangkan segala pemaksiatan yang ada di hati kami ya Allah ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, hilangkan dari sifat buruk yang ada di diri kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, begitu besar banyak dosa-dosa kami ya Allah. Maka dari itu ampunilah segala dosa-dosa kami, dari mulai akhir balik sampai sekarang ini. Dosa disengaja, dosa maupun tidak disengaja, dosa main-main ataupun sungguh-sungguh, dosa dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Kami memohon kepadamu kesabaran, ikhlas dan istiqomah, taubat sebelum mati dan bahagia ketika mati, husnul khotimah. Wahai Zat yang Maha Kasih dan yang Maha Memberi Kasih, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu keridhaan dan surgamu. Kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan api neraka-Mu. Allahumma la tadabba bi maqamina hadatan man illa ghafarta, wala haman illa farajta, wala ghaiman illa radadta, wala karban illa kazamta, wala dinan illa qadaita, wala aduwan illa kafaita, wala fasadan illa aslahta, wala maridon illa afaita, wala khalata illa sadataha, wala hajatan min jawa'i dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau biarkan dosa di tempat kami ya Allah, kecuali Engkau ampuni. Tiada kegelisahan kecuali Engkau tenangkan, tiada hilang kecuali Engkau kembalikan, tiada kesusahan kecuali Engkau mudahkan, tiada hutang kecuali Engkau lunaskan, tiada musuh kecuali Engkau hentikan, tiada kerusakan kecuali Engkau perbaiki, tiada sakit kecuali Engkau sembuhkan, tiada kebutuhan dunia akhirat yang Kau ridhoi dan bermaslahat bagi kami kecuali Engkau penuhi. Sesungguhnya Engkau lah yang menuntun jalan, sesungguhnya Engkau lah yang harapan kami ya Allah, dan Engkau lah yang menjadikan kaya orang fakir. Ya Allah ya Rabb, bila selama hidup kami tidak ada satupun amal kebaikan, maka dari itu ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Bila di antara jamaah kami ada yang sedang sakit, segera hilangkan sakitnya ya Allah. Bila mana sedang kesempitan, luaskan pintu pertolongan buat jemaah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Allahumma taqabbal munajatana wa tawajjudna wa asmanidana wastajib kula sualina ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rabb, terimalah munajat dan tawajuh kami, dengarkanlah jeritan hati kami, dan jadikanlah segala permohonan kami. Wahai Zat yang Maha mengabulkan orang-orang yang memohon. Ya Allah ya Rabb, jangan bangkitkan kami dari tempat ini, jangan
jangan pisahkan kami dari tempat ini sebelum Engkau kabulkan segala hajat munajat kami ya Allah. Hanya Engkau lah yang bisa mengabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hanya bergantung kepada-Mu. Maka dari itu tolonglah kami ya Allah. Agisna ya Allah, agisna ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Islah lana ya Allah, nas'alukal barakah ya Allah, nas'alukal maunah ya Allah, nas'alukal maghfirah ya Allah, nas'alukal safah ya Allah, bijahi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nas'alukal karamah ya Allah, bijahi sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, faris ala muslimin. Ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Ya Rabbi Maulana